tentang Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mempelajari tentang Hotel Revenue Management ya. Jadi Hotel Revenue Management ini mulai di Indonesia itu sekitar tahun 2000-an. Di Amerika, Eropa tuh tahun 90 ya. Jadi Revenue Management ini mengadopsi dari manajemennya airline, di mana airline itu kan dari dulu sudah membuat restriksi harga ya, jadi seat depan, seat tengah, seat even di emergency exit itu harganya lebih beda ya, lebih mahal ya. Nah, nanti di hotel pun kita akan melakukan yang namanya diskriminasi harga supaya kita dapat revenue yang terbaik ya. Coba saya minta Indah baca dah. Bisa dibaca dah. Bisa Pak. Revenue management is selling the right product to the right customer at the right time for the right price. Robert G. Cross, Aeronomics. Oke, jadi revenue management ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita ngejual kamar-kamar di sini ya. Mungkin ini kamarnya sama tipenya deluxe, tapi kita harganya nanti jualnya beda-beda. Karena yang satu deluxe misalnya ini view-nya ke Monas kalau di Jakarta ya, atau view-nya ke Golf View gitu ya. Tapi dengan tipe kamar deluxe yang sama, view-nya beda, kita bikin harganya bedain gitu. Misalnya harga yang ke Golf View lebih mahal gitu ya, karena dengan kamar itu dari kamarnya pakai kaca bisa lihat langsung ke hamparan lapangan golf gitu. Tapi tipe kamarnya sama-sama deluxe. Nah, itulah yang kita namakan nanti revenue management. Kita menjual harga kamar yang berbeda-beda pada customer, pada waktu dan harga yang berbeda. Jadi kita akan memaksimalkan gimana caranya dengan kamar yang sama, tapi kita punya pendapatan jualan kamarnya harganya beda-beda gitu ya. Ya, kita lanjut. Jadi revenue management itu adalah kombinasi ya. Kelihatan di gambarnya kan ya. Ini orang bekerja, kombinasi orang dan sistem. Nah, sistemnya kita sebut algoritma ya. Jadi nanti kalau kamu jadi revenue manager nih kerjanya kayak gini nih. Mungkin screen-nya ada dua ya nanti. Satu memantau harga kompetitor, satu memantau kita punya sistem revenue management gitu ya. Jadi nanti kamu kerjanya itu akan menganalisa harga-harga. Oh, kompetitor sudah menaikkan harga gitu ya. Terus trennya gimana nih hari ini penjualannya, pick up-nya gimana? Pick up itu Pick up itu tren untuk bookingannya seperti apa gitu loh. Banyak yang datang hari ini untuk bookingan hari ini atau hari ini untuk bookingan di minggu depan, 3-month forecast sampai 6-month forecast sampai mungkin akhir tahun ya gitu ya. Nah, di revenue cycle ini kita bukan ngikutin demand ya, malah kita meng-create demand gitu ya. Gimana caranya kita create demand-nya supaya dapat maksimum harga dan pasti juga harus ditambah dengan pelayanan dari hotel yang baik ya, sehingga tamu akan loyal, akan balik lagi ke hotel kita ya. Secara prinsip nanti kamu di revenue management itu akan melakukan gimana cara memaksimalkan penjualannya. Saat ini kita masih konsentrasi di rooms, tapi sekarang udah mulai masuk ke F&B juga. Jadi masing-masing revenue room mulai dari gimana cara kamu pricing-nya kayak tadi harganya. Nanti di slide berikutnya saya ajarin kita menggunakan beberapa harga gitu ya, struktur harga ya. Dari harga yang kita punya, kita gimana cara menjualnya nih. Kamu menjual di misalnya hotel kamu Pindam di Palembang gitu ya, kompetitor kamu si Aston, terus Arya Duta, mungkin Novotel katakanlah misalnya gitu ya. Kita harus lihat nih komposisinya si kompetitor kita melakukan harga di harga berapa gitu ya. Mungkin harganya range-nya dari 700 sampai 1 juta gitu ya.
Terus jualan modelnya, kelebihannya si Novotel kan mungkin kan punya view-nya, punya produknya berbeda ya, mirip resort tapi di dalam kota. Tapi kalau yang lain kan benar-benar city hotel, jadi kita gimana caranya bersaing dengan yang kita nggak punya gitu. Misalnya kita produknya city hotel bersaing dengan hotel konsepnya resort, kalau dari sisi produk pasti menangan mereka gitu. Tapi gimana caranya nanti dibutuhkan strategi yang bagus supaya kita nggak kalah gitu sama mereka ya. Terus gimana mau alokasikan kamar, dari kamar total kamar kamu bisa 100 kamar, kamu bisa maksimalkan dijual dengan seluruh kamar terjual. Nah ini adalah salah satu strategi juga dari revenue management. Nah seorang GM gitu seperti saya, seorang GM itu akan mendorong tapi nanti yang dibantu oleh revenue management gitu. Revenue manager akan membantu gimana caranya kita memberikan suatu harga yang sangat rasional ke market sehingga harga kita bagi customer itu menjadi harga yang kompetitif ya, gitu nggak kemahalan, nggak kemurahan, tapi value for money gitu sesuai dengan apa namanya sesuai dengan produk yang kita punya ya. Jadi rational pricing seperti apa? Yaitu harga yang logik ya, masuk di market, masuk ke segmen pasar kamu. Nah, nanti kan customer itu kita akan bagikan berbagai segmen pasar ya. Ada pasarnya corporate, ada pasarnya government. Ada yang tahu kalau corporate apa aja? Atau government apa aja kalau di Palembang? Tahu nggak corporate-nya apa, government-nya apa? Ada yang tahu? Indah, Agatha, Alvan, Brido, tahu nggak? Segmentasi pernah diajarin di kampus? Market segment? Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Pak. Market segment pernah diajarin? Nggak ada yang ngajarin nggak market segment apa? Belum, Pak. Belum ya. Jadi nanti kamu di hotel itu kita ada punya beberapa market segment ya, kayak corporate itu misalnya Pertamina di sana ya. Terus apalagi perusahaan yang gede Pertamina, PLN. Perusahaan asing di situ ada apa ya di Palembang? Yang besar apa di Palembang? Ada ini Pak, Bukit Asam ada Pak. Nah, PTBA ya, Bukit. Kita sama PTBA ya. Terus nanti ada government-nya misalnya DPRD Kota Lahat, DPRD Kota Muara Enim gitu ya, dia mau stay. Nah nanti DPRD itu waktu stay kita masukin ke segmennya government. Terus Pertamina segmennya masuk ke corporate karena BUMN dan sebagainya ya. Jadi itu nanti kamu kan jadi revenue manager, kamu juga harus tahu segmentasi pasarnya supaya jangan salah nanti marketnya Pertamina, corporate kamu masukin ke government. Nanti waktu analisanya jadi salah gitu ya, jadi ngaco ya. Nah ini contoh ya, contoh kalau kamu nanti revenue manager atau e-commerce atau revenue analyst, setiap hari kita akan baca report dari accounting atau net audit yang namanya room statistic report atau daily revenue report. Jadi hari ini, nah ini nama segmennya nih, ada corporate, ada government, ada MICE. MICE apa artinya? MICE apa? MICE singkatan dari apa? MICE ini singkatan dari apa? MICE nih. MICE singkatan dari apa? MICE, MICE. M-nya apa? Incentive Convention Exhibition, Pak. Nah, gitu ya. Jadi yang meeting plus kamarnya atau plus apa namanya itu pameran dan sebagainya ini maksudnya ke MICE ya. Nah ini segmen-segmen nih nanti. Jadi semua hotel beda-beda ya segmennya. Tapi secara umum ada corporate, government, terus MICE. Terus nanti kita masuk segmen lebih kecil lagi. Ada airline, ada mungkin university. Kalau kamu dekat Unsri ya, nanti ada market dari kampus yang banyak. Misalnya dosennya, atau tenaga pengajar atau pembicara dari luar. Itu nanti masuk ke segmennya university ya. Ini contoh sederhana, waktu kita bikin namanya forecast, nanti kamu jadi revenue manager, kerjanya ya forecast tiap hari itu bikin forecast gitu ya. Ini kita asumsikan ini tanggal Mei 2015 dulu ceritanya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 penjualan actualnya seperti ini. Nah di tanggal 7 kamu melakukan forecast, kira-kira tanggal 8 revenue-nya berapa nih closing-nya gitu ya. Oh ternyata yang udah booking on hand 41 kamar. On hand artinya apa, ada yang tahu?
On hand booking artinya apa? Ayo, masa di room kamu belajar Evo kan on hand apa artinya? Pernah dengar istilah on hand? Baru dengar, Pak. Hah? Baru? Belum dengar? Belum pernah? Yang udah confirm, Pak. Ya, udah confirm ya. Udah confirm artinya confirm udah bayar atau udah ada garansi atau gimana? Biasanya udah garanted, Pak. Udah guaranteed ya, bisa jadi udah payment atau udah ada guarantee letternya ya. Nah ini adalah contoh forecast yang kamu lakukan. Bisa tanggal 8 yang sudah booking on hand yang kita punya yang udah guaranteed 41 kamar. Karena jumlah kamarnya adalah 117, maka okupansinya 41 dibagi 117, 35%. Harga jualnya 595, HRR itu udah net ya, di luar tag dan di luar service ya. Maka revenue-nya adalah total kamar terjual dikali harga HRR ya, dapatlah segini. Sedangkan budgetnya segini. Ini udah achieve budget belum yang tanggal 8 menurut kamu? Kalau revenue segini, budgetnya segini, udah achieve budget belum? Udah nyampe ke budget belum? Actualnya segini nih on hand-nya, budgetnya segini. Dia achieve budget atau under budget? Ayo, gampang. Actualnya segini, forecast-nya segini, budgetnya segini. Dia udah sampai achieve budget belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Karena actualnya itu lebih kecil daripada budget. Actualnya berapa di situ? Kamu lihat. 24.420.133.000. Budgetnya? Budgetnya 47 Ya. 40.493.548. Benar ya. Jadi Indah benar. Jadi di tanggal ini kita setelah forecast masih di bawah budget nih. Bawah budgetnya secara revenue masih minus 22 juta. Secara kamar kita masih kurang 45. Budgetnya 86, kita baru on hand 41. Nah, nanti kamu jadi revenue manager, kamu harus nge-push nih tim sales-nya, nge-push front office-nya gimana supaya achieve budget ini 86. Caranya gimana? Nanti kita bahas di slide dan sesi berikutnya ya. Jadi intinya sih nanti kamu sebagai revenue manager akan melakukan suatu strategi barang sales. Oke, untuk ngejar 86 kita masih minus 45. Kamu tanya ke si sales masih punya grup-grup yang on tentatif nggak? Tentatif tahu artinya apa? Grup tentatif artinya apa? Tentatif artinya apa? Tentatif itu belum confirm ya, masih antara iya dan tidak. Nah, yang grup-grup tentatif ini kita explore tuh ke sales, suruh kejar supaya jadi closing ya, supaya jadi on hand, supaya jadi booking gitu ya. Nah, inilah nanti kerjanya, salah satu kerjanya kamu jadi revenue manager, memastikan sebisa mungkin kamu bisa achieve budget, malah bisa lebih dari budget gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, basicnya dari revenue management nanti kamu udah tahu kan okupansi, ini rumusnya kamu udah harus kuasain ya. Room shot dibagi room available itu okupansi. Nanti lagi ada menghitung ARR. ARR singkatan dari apa? ARR singkatannya apa? Average room rate. Nah, average room rate. Nanti untuk average room rate cara ngitungnya room revenue, total yang penjualan kamar malam itu dibagi kamar yang occupied ya, yang terjual. Nah, ini RevPAR. Kalau RevPAR bedanya tadi kan kamar terjual, yang itu yang apa nih? Yang ini kan dibagi ARR kan dibagi room occupied. Kalau ini dibagi yang available-nya. Misalnya available-nya 100, tapi yang occupied-nya 50 gitu ya. Yang terjualnya 50 gitu ya. Nanti kamu pelajarin yang ini ya, apa namanya, untuk yang rumus itu, karena basicnya dari situ. Basicnya kamu nanti menjadi seorang revenue management dari itu. Oke, tampilan kedua sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah. Nah, ini ya, jadi nanti problem di dalam revenue management itu, manajemen
revenue management itu ada karena adanya masalah ini gitu ya. Problem yang terjadi selama ini di hotel itu adalah waktu kita punya kamar tinggal satu nih, misalnya tahun baru. Nah, kamar tinggal satu, terus ada orang yang mau stay lebih lama, tapi kamarnya tinggal satu untuk satu malam gitu loh. Nah, kesempatannya kan jadi hilang ya. Terus juga ada orang yang di saat-saat akhir berani bayar dengan harga lebih tinggi, tapi kamarnya udah kejual dengan harga lebih murah. Nah, ini masalah-masalah ini makanya kita membuat yang namanya revenue management. Dasarnya revenue management ada itu dengan ini. Karena ada keterbatasan-keterbatasan ini, jadi gimana kita caranya supaya kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan kamar yang ada. Jadi orang yang stay akan menjadi orang yang paling lama dengan harga paling tinggi gitu ya. Nah, ini pilihan-pilihan inilah yang membuat revenue management ada gitu. Jadi kita harus mengatur. Misalnya kamu ada grup nih, yang satu grupnya 2 malam harganya 700.000. Ada lagi satu grup tapi harganya lebih murah dan 1 hari. Nah, nanti kamu akan milih, saya mendingan ngambil yang 2 grup ini gitu ya. Karena satu lebih lama, harganya lebih tinggi. Nah, kayak gitu nanti kamu akan jadi kayak milih-milih mana harga yang paling bagus kita tempatin gitu ya. Nah, cuman ini juga harus hati-hati karena kan nanti kamu ada tamu-tamu yang reguler ya. Tamu yang biasa nginep di situ, gara-gara kamu nyiapin salah strategi, kamu masukin grup, si tamu regulernya nggak bisa masuk. Tamunya komplain, akhirnya dia nggak mau datang lagi. Nah, inilah kemampuan seorang revenue manager supaya bisa mengatasi semua masalah-masalah ini, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Saya ngomong terus nih. Yang mau nanya? Indah nggak nanya, ada yang nanya belum? Pak mau nanya Pak, untuk di forecast itu Pak ada nggak Pak stay over sama understay-nya Pak? Nah, itu dia problem bagus tuh stay over. Misalnya kamu ini kamar udah hari ini udah confirm nih 100% gitu ya. Tiba-tiba ada kamar yang hari ini minta extend. Nah, kamu apa yang lakukan? Padahal kamarnya udah penuh gitu kan. Harusnya hari ini dia check out nih. Terus ada back to back, tamu masuk lagi gitu ya. Ternyata si tamu tersebut minta extend. Nah, itu yang jadi problem nih. Kamu gimana cara ngakalinnya? Ini tamu udah stay, mau extend. Tapi udah ada tamu berikutnya yang mau stay, udah bayar. Nah, itu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Nah, nanti di bahasan selanjutnya kita akan namanya sistem overbooking management ya. Jadi nanti kita biasanya membuat strategi gimana cara bikin overbooking. Jadi overbooking tidak selalu salah ya. Malah di beberapa hotel overbooking kita bikin selalu over supaya punya cadangan-cadangan gitu. Karena dari over itu kan ada juga yang kamu yang belum confirm ya, segala macam gitu ya. Oke, kita balik ke ini. Revenue step-stepnya adalah kita mengkolek data. Jadi collect data nanti by system ya, kamu nggak manual lagi. Dari revenue management nanti akan mencatat, merecord tren-tren bookingnya, harganya, segmennya. Jadi kamu tinggal narik data aja, nanti kamu tinggal analisis, terus kita bikin forecasting nih. Oh, kira-kira forecast kita 45, budget 50. Kira-kira gimana ya cara membuat supaya jadi 50? Kita diskusi nih di revenue meeting. Oke, nanti kita bikin strategi penjualan di OTA. Ini distribusinya OTA. Kita jualan di website segini. Kita jualan di sosial media menggunakan digital marketing segini. Nah, ini adalah sirkulasi kita jadi revenue meeting itu bahasanya seperti ini. Mulai dari mengkolek data, analisa data, forecasting, buat keputusan, terus bikin distribusi, strategi marketingnya, strategi harganya, dan sebagainya ya. Dalam revenue management ini ada 3 layer yang kita bahas, yaitu satu harga pastinya ya. Yang kedua nanti digital marketing nih, kamu kerjanya akan engage kerja dengan digital marketing. Jadi strategi yang kamu bikin di strategi revenue management akan dibantu sama digital marketing untuk placement promotionnya gitu ya. Jadi kamu bikin harga, misalnya tadi harganya untuk besok ngejar masih sepi nih puasa, kita turunin harga, kita kasih harga spesial untuk misalnya local market
local marketnya Palembang, biasanya kita jual 600, kita jual 500, tapi kondisinya harus orang Palembang pakai ID gitu ya. Itu strategi kamu, terus dibantu sama digital marketing. Nanti digital marketing bikin iklannya, promosinya di digital site ya, mulai di Instagram, terus di Facebook, di semua platform deh, nggak itu aja, apa namanya, platform-platform di Google AdSense dan sebagainya. Nah, menarik kerja di revenue management itu nanti kamu, apalagi kamu orang milenial, harusnya lebih apa ya, sama konten-konten seperti ini harusnya lebih paham ya, karena nanti kerjanya berdua nih sama digital marketing, gimana cara mendapatkan yang namanya yield, gimana caranya harganya bisa lebih mahal, kamarnya bisa lebih tinggi dan sebagainya ya. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Nah, ini rate yang ada di hotel ya, kamu harus hafal sebagai orang rooms. Yang pertama adalah rate rate. Nah, rate rate ini adalah biasanya disebutnya harga standar atau publish ya. Publish biasanya berhubungan nanti dengan waktu kamu investasi. Yang pernah saya ceritain mungkin dulu, saya lupa di kelas ini apa bukannya. Jadi publish rate itu dapatnya dari nilai investasi, kamu bangun hotel, misalnya nilainya satu kamar itu 1 miliar gitu ya, investasinya gitu ya. Bisa balik modal di tahun ke-10 dengan tingkat hunian 60%, maka harga jualnya misalnya 1 juta gitu. Itu publish-nya rate-nya gitu. Dari rate nanti kamu kasih diskon lagi misalnya 40% jadi corporate. Nah, corporate ini juga nanti kamu bikin ada nggak satu, ada corporate 1, 2, 3, corporate A, B, C, tergantung masing-masing hotel namanya apa ya. Corporate 1 misalnya ini kan publish-nya 1 juta ya. Corporate 1 misalnya diskonnya 30%, corporate 1 harganya 700.000 gitu ya. Corporate 2 misalnya harganya 6,5, corporate 3 600. Ini kita bedain supaya gini, misalnya kamu dapat Pertamina masuk pertama lah. Pertamina kita kasih harganya masih di corporate 1 dulu, Pak. Kita kasih harga corporate 1 ya 700.000, tapi kalau Bapak bisa production-nya sebulan 100 room night, kita akan naikkan Bapak ke corporate 2 harganya jadi lebih murah, yaitu 650. Nah, kita dibantu dengan strategi harga ini supaya sales jualannya juga nggak mentok gitu ya, dia banyak pilihan-pilihannya gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang baru, kamu kasih corporate 1. Tapi kalau perusahaan itu udah production-nya bagus, room night-nya banyak, kamu naikin ke corporate 2. Biasanya kamu diskusi dulu sama GM ya, Pak ini Pertamina punya plan baru, itu bikin extension di Plaju gitu ya misalnya. Dia akan mengirimkan banyak tamu ke kita. Dia minta rate-nya naik ke corporate 2 gitu ya. Oke, berapa room night saya tanya gitu. Oh, dia bisa hasilin sebulan misalnya 100 room night. Oke, kita pindahin ke corporate 2. Kita bikin kontrak rate baru ya. Yang Pertamina. Pertamina kita kasih Anda corporate 2 dengan catatan Anda harus mengirimkan tamu lebih dari 100 gitu sebulan gitu ya. Nah, nanti biasa kita review nih 1 tahun. Pertamina achieve nggak nih setiap bulan 100? Kalau nggak achieve, ntar balik lagi ke kontrak corporate rate 1 gitu ya. Yang ketiga ad hoc. Nah, ad hoc ini misalnya kamu hotel di mana di Windham ya, tiba-tiba di Jakabaring ada pertandingan olahraga MU lawan Sriwijaya gitu ya misalnya. Nah, si MU ini kan nggak setiap bulan, setiap hari datang ke Palembang ya. Manajernya MU bilang ke kamu, nih saya akan bawa grup, saya akan bertanding di Jakabaring, saya minta khusus special ad hoc rate saat itu. Biasanya kita ngasih harga 600, dia minta 500. Kamarnya akan bawa, karena dibawa pemain, bawa official, totalnya 100 kamar. Kamu daripada ini lepas ke kompetitor, lepas ke Aston atau ke Area Duta, kamu ambil, tapi kasih harga ad hoc harga saat itu doang, gitu, tidak berlaku untuk umum. Ad hoc juga bisa kamu kasih ke first time corporate ya. Kalau kamu dapat corporate pertama, kamu ibaratnya harga perkenalan kasih ad hoc, tapi nanti masuk ke corporate ya gitu ya. Nah, itulah cara kamu melakukan restrukturisasi harga di hotel nanti. Kamu harus hafal nih. Kalau kamu di sales, kamu di Evo, rate ini harus diapalin ya. Nanti walaupun di sistem ada, tapi kamu tahu ini grup kalau untuk grup dan sebagainya ya. Nah, ini saya mau ceritain bar nih, collaborate. Nanti di slide berikutnya ada tentang bar.
Bar itu ada struktur harga, lihat dari tingkat hunian okupansi ya. Oke, ada yang tanya? Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Untuk rate, pernah diajarin tentang rate di kampus? Pernah diajarin? Pernah, Pak. Oke ya. Nah, ini yang namanya bar ya, base available rate ya. Jadi kamu nanti di front desk, kamu kan pasti kalau lagi training dikasih tahu ya. Kalau okupansi masih di bawah 25%, kamu pakai bar 1. Mungkin bar 1 harganya 500 gitu ya. Terus waktu okupansinya naik, kamu pakai bar 2 harganya 5,5. Semakin tinggi okupansi, barnya semakin tinggi atau harganya semakin mahal ya, karena okupansinya semakin tinggi gitu ya. Nah, ini poin-poin di dalam revenue management, satu segmentasi pasar ya, terus saya sampaikan tadi ya, marketnya terdiri dari government, corporate, dan sebagainya. Terus kamu akan mempelajari demand, past booking, booking trennya seperti apa dari marketnya di Palembang, marketnya Windem tuh, berapa banyak orang yang go show langsung ke hotel, reservasi hari ini langsung booking, langsung stay, dan ini pola-pola ini akan direkam di sistemnya revenue management ya, di algoritmanya. Dia akan merekam, jadi satu saat waktu jadi forecast dia akan ngasih tahu nih dulu modelnya pola bookingannya di hotel kita tuh seperti ini gitu. Maka kira-kira nanti akan seperti ini, nanti sistem akan bantu kita gitu ya. Terus kita melakukan forecasting permintaan, kira-kira masih ada market demand nggak? Kita bisa lihat dulu dari tingkat okupansi kompetitor. Oh, kompetitor naikin harga, berarti okupansi lagi bagus nih di city okupansi gitu ya. Terus maksudnya kita langsung pricing yang tadi bar 1, bar 7. Nah, ini yang saya bilang overbooking management. Dulu saya punya hotel saya kerja di hotel di Bandung gitu ya, lokasinya di Dago, bagus. Dia itu weekend selalu 100% gitu ya. Nah, GM saya dulu bilang kalau nggak 100%, orang Evo nggak boleh pulang dulu, gitu ya. Akhirnya kita bikin namanya overbooking. Supaya, kan dari overbooking ini kadang-kadang ada orang yang cancel dan sebagainya. Walaupun nanti kita bilang no show guaranteed ya, jadi udah digaranteed kalau no show, ya udah kamarnya nggak bisa di-refund gitu ya. Nah, itu bisa kita jual lagi ke kamar orang tim yang lainnya. Nah, semua ini juga di revenue management dibantu oleh sistem yang terintegrasi ya. Jadi kalau kamu hotelnya sistemnya tidak punya revenue management system ya agak susah. Nanti kamu banyak manual. Gitu. Kalau manual banyak salahnya juga sih ya. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut? Ada yang mau nanya yang lain? Halo, ada yang mau nanya nggak? Belum ada sepertinya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita Belum ada, Pak. forecast-nya itu kurang bagus ya, nanti kita akan kehilangan kesempatan jualan dengan harga yang tinggi, terus okupansinya tinggi. Jadinya karena kita salah forecast gitu. Yang lain sudah naikin harga, kita masih main harga di harga murah. Kita penuh sih, tapi harganya harga murah. Yang harga mahalnya pindah ke kompetitor. Nah, ini kita harus harus pastiin ya, memang sistem yang berpengaruh sih. Kalau sistemnya integrated, sistemnya canggih ya oke banget. Kita maunya lebih gampang analisanya. Nah, faktor-faktor waktu kita melakukan forecasting atau room rate yang pertama pasti location-nya. Di Palembang, hotel yang paling bagus menurut kamu lokasinya di hotel apa? Arista. Hotel apa? Hotel Arista, Pak. Arista. Ada lagi yang lain? Santika. Santika karena dekat airport apa yang radial? Yang dekat airport. Airport, Ya. Pak. Kalau Arya Duta menurut kamu gimana? Arya Duta bagus nggak lokasinya? Palembang. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Tapi untuk yang dekat ke kantor itu enggak. Oh, yang paling dekat kantor Arista. Ya intinya pokoknya kamu kalau bangun hotel lokasi yang utama ya, bisa lokasi dekat dengan mall. Ada satu hotel dulu saya di Pekanbaru gitu ya, karena dia connecting sama mall,
Terus banyak masyarakat sekitar Kota Pekanbaru dari daerah-daerahnya datang ke Pekanbaru, sekalian belanja stay di hotel. Atau hotel yang dekat dengan pusat perkantoran juga bisa. Yang penting intinya lokasi sangat menentukan ya. Brand juga membantu sih. Brand yang bagus akan punya market loyal ya, target market dan sebagainya. Nah ini untuk kita tahu target market kita nanti harus melakukan survei kira-kira mapping market kita Palembang itu banyaknya dari mana sih gitu loh. Mungkin ada 60% dari government, sisanya corporate, sisanya FIT dan sebagainya. Kita juga melakukan review terhadap online review karena kamu kalau mau stay kan pasti sekarang suka ngecek dulu di online reviewnya gimana sih. Oh ternyata banyak komplain gitu hotelnya, dia males gitu kan di situ ya. Selain harga biasanya. Tadi yang udah sampaikan tipe reservasi ada tentatif, ada confirm ya, ada waiting list. Yang confirm bagi 2, guaranteed dan non guaranteed ya, kamu tadi udah tahu. Ini step-stepnya dari step 1 sampai 6, nanti dibaca ini tentang reservation. Nah ini model booking yang sekarang ya. Kamu pernah dengar istilah channel manager? Pernah dengar nggak? Channel management pernah dengar nggak? Belum, Pak. Jadi channel management itu adalah platform ya, platform yang mengcompile, menggabungkan seluruh model reservation. Jadi reservation dari hotel website atau dari hotel masuk ke channel manager. Nanti OTA masuk ke channel manager. Yang booking langsung juga ke channel manager. Nanti channel manager yang ngatur, ini sistem ya, bukan orang channel management tuh. Jadi nanti hari ini bisa di dalam channel manager ada 100 kamar nih. Booking yang pertama dari hotel website masuk, booking yang kedua dari OTA masuk, ini masuk. Ternyata kamarnya nggak cukup. Nah nanti dia akan ngatur kapan harga naik, kapan harga turun, itu kita bisa setup. Jadi dia model robot ya kerjanya. Kalau dulu kamu jadi reservation manual kan, kamu posting ke sistem. Dengan channel manager ini kita ngebantu. Jadi bookingan-bookingan itu akan digabungkan seluruh platformnya. Dulu kan satu-satu website sendiri, OTA sendiri, kamu ngecek dulu Agoda, ngecekin Traveloka. Kalau sekarang di satu sistem namanya channel management. Itu sudah menggabungkan seluruh reservation dari berbagai jenis platform ya, termasuk GDS ya, Global Distribution System. Booking engine tahu nggak artinya apa? Booking engine tahu nggak? Belum tahu. Kalau kamu booking hotel ya, kamu lihat misalnya booking Aston gitu ya. Waktu klik kamu Google di Aston, kamu waktu search gitu ya, kamu lihat di ujungnya dia akan jalan tuh. Nah itu namanya booking engine. Booking engine itu mesin bookingnya gitu ya. Untuk melakukan proses. Nah booking engine itu macam-macam nih, nanti tergantung, ada dia bikin sendiri, ada punya platform orang lain gitu ya. Caranya kamu lihat aja nanti waktu kamu booking, cari Aston gitu, nanti dia akan lari. Nah waktu lari itu booking engine yang bekerja tuh, gitu ya. Ini hotel PMS kalau by system, terus Extranet Hotel benchmarking report kalau kita ikutan benchmark report. Nah masuk reservation semuanya masuk ke channel manager ya. Jadi saat ini model bookingnya seperti ini ya. Kalau zaman dulu kan manual ya, kamu jadi reservation, ditulis, posting ke sistem. Ini dari channel manager nanti langsung masuk ke PMS-nya, ke sistemnya, misalnya VSP, Fidelio, Opera, dan sebagainya. Ini model reservation saat ini ribet kan ya, kalau sekarang nih lihatnya gitu. Kalau dulu kan gampang, orang booking langsung. Jadi booking itu bisa datang dari berbagai jenis platform ya. Nanti masuk ke sistem, nanti diurut, di query, nanti bookingnya di ini baru dikirim ke customer. Nah ini adalah flow dari bookingan ya, mulai dari yang tentatif, confirm, dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Oke, udah di ujung. Ada yang mau nanya? Yang mau nanya nggak? Ada yang mau jadi revenue manager nggak? Ada yang mau jadi revenue manager nggak? Izin mau tanya, Pak. Kalau mau nih sesi terakhir kamu benar-benar pelajari nih, karena saya ngajar khusus revenue management. Saya nggak tahu, kemarin sih saya minta ke Pak Zul bikin kelas revenue management karena
Saya ngajar di Trisakti Revenue Management 16 kali pertemuan ya. Jadi benar-benar reservation, tentang forecasting gitu lebih detail. Oke, tadi saya ada yang mau nanya siapa kan? Yang mau nanya siapa? Evan, Pak. Evan, gimana Pak? Kemarin tuh sempat dengar Pak, demand calendar itu fungsinya apa Pak untuk revenue? Nah, di demand calendar itu kamu nanti bisa lihat apa sih trend bookingnya gitu ya. Kamu misalnya demand calendar 3 bulan ke depan nih. 3 bulan ke depan ada hari H Lebaran. Mungkin rame kalau di Palembang, saya nggak tahu ya. Terus mungkin ada event apa gitu di Palembang. Nanti bisa kelihatan tuh di bookingan kamu, demand kalendernya tuh tiba-tiba ada okupansi yang tinggi. Nah, kamu compare juga dengan kompetitor. Ada event apa sih di Palembang gitu, semua hotel jadi rame gitu. Nah, kamu waktu ketemu demand kalender di mana okupansi lagi tinggi, kamu lakukan itunya gitu, revenue managementnya jalan gitu. Harga-harga kamu upgrade, nggak ada jualan lagi bar 1 gitu ya, jualannya bar 5 semuanya gitu ya, untuk berbagai tipe kamar. Jadi demand kalender itu ngebantu untuk kamu sebagai revenue manager melihat tanggal-tanggal di mana tanggal-tanggal yang kamu punya permintaan tinggi. Nah, disitulah kamu melakukan strategi harga yang tinggi gitu loh. Alat bantunya demand calendar. Nanti demand calendar itu ada di dalam revenue management system. Jadi kita tinggal lihat di booking langsung kelihatan tuh. Ada grafiknya, ada angka-angkanya. Kamu tinggal lihat aja di kamar-kamar mana gitu yang penuh. Nanti itu biasanya kita kalau revenue management system bagus ya, itu demand calendar itu nanti ada misalnya hotel kita ya, berbanding dengan hotel kompetitor ternyata masih ada kosong kue yang harus bisa kita ambil gitu ya. Marketnya kompetitor yang bisa kita ambil masih berapa? Strateginya gimana nih cara ngambil market kompetitor? Oh, yang kuat ternyata si Aston, dia punya harga, struktur harga segini nih. Nah, kita harus bikin harga apa supaya bisa ngelawan si Aston, kayak gitulah nanti kerjanya. Ntar lebih detail di sesi berikutnya ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Baik Pak. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, yakin? Kalau nggak ada ini ya nanti biasa ininya tugasnya di email ke saya untuk menambah nilai. Oke, minta ke kelas di foto dong. Dibuka kami semua, di foto dulu. Kita tahu kelasnya siapa, atau siapa yang bisa fotoin. Nanti share di grup ya. Yang nggak join siapa? Ada 2 orang, Pak. Ntar ditulis dah di grup ya. Di WA. Grup. Baik, benar. Udah foto dulu, udah. Siapa yang mau fotoin? Iza, Pak. Siap, foto bisa, Zak. Ya, Tadi share di grup ya. Oke, siap-siap yang mau di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini udah Pak di screenshot. Oke, ntar di share di grup ya. Thank you ya. See you next Wednesday ya kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih. Thank you Pak Dino. Yuk. Thank you Pak Dino.